والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa jammilni ya badi as-samawati wal ard ya zal jalali wal ikram bil fasahati wal balaghati wal bara'ah wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi riqqatin rafatin rahmatin. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, khususan ila muallifi hadal kitab al-imam al-habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya syai'ulillahi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini malam kita mulai pengajian khusus di bulan Ramadan. Kita bakal mengkaji tentang sifat 20-nya Allah. Halaman 2 ya. Hadi baca Hadi. Melengkapi. Terus? Iya. Akmal. Beserta. Bukan, penghulu. Iya. Yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman, sebab keduanya itu telah dijadikan awalku oleh Tuhan. Azza wa Jalla, sebab memasuki surga. Sebab memasuki surga dengan kekal. Ya. Di dalamnya dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat
mukallaf, yakni akil balik bahwa ia ia mengetahui akan segala rukun Islam sebagaimana tersebut di bawah ini. demikian pula segala rukun iman Sebagaimana tersebut boleh, supaya boleh ia memberi syukur mengamalkan amal-amalan tujuannya yang makbulnya sebut adanya. Dah. Jadi seperti biasa pengarang kitab memulai karangannya dengan memuji Allah. Dan yang pasti menyebut bismillah dulu. Bismillah, muji Allah, sholawat dan salam kepada Rasulullah. Itu udah pasti. Nah, di sini Habib Utsman ibn Yahya menjelaskan siapapun yang paham tentang rukun Islam dan rukun iman, ia akan masuk surga kekal dan dia terbebas dari siksa api neraka. Cukup dua tuh, ada rukun Islam, ada rukun iman. Kalau misalnya diamalin ini rukun iman dan rukun Islam, kata Habib Utsman ibn Yahya, dia masuk surganya Allah kekal dan terbebas dari siksa api neraka. Amalan-amalannya itu doang. Dua doang. Ini sederhana tapi dalam. Makanya nanti akan diperinci nih sama Habib Utsman. Nanti iman dibagi sama beliau. Ada iman begini, ada iman begitu. Waktu itu kita pernah ngaji Safinah. Di Kasyifatus saja tuh ada penjelasan. Iman kan terbagi 5. Ada iman yang taklid doang, ikut-ikutan. Ada iman yang hak, dia tahu dalilnya. Ada iman yang ainul haq, dia udah tahu dalilnya, dia bisa ngejelasin, nggak ikut-ikutan. Ada yang lengkap, kebagi-bagi. Nah, di sini juga nanti Habib Utsman akan membaginya. Pertama kita masuk ke rukun Islam. Selanjutnya, syari baca syari. Adapun ilmu pengetahuan. Mengetahui yaitulah yang dikata Suluddin. Ya. Dan ialah dikehendaki sebutannya ini. Terus si Gilang, kenapa si Gilang? Ya, terus tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal segala
yang wajib. Bagiannya. Padanya. Terus. Demikian pula bagi segala rasul. Nanti tersebut bahwa sekalian itu masuk pada makna titik. Itu titik tuh. Jiwadanya titik. Jadi yang pertama kita bahas rukun Islam. Rukun Islam yang pertama adalah 2 kalimat syahadat. Syahadatain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, 2 kalimat syahadat ini disebut ilmu tauhid atau ilmu usuluddin. Cuman kita orang biasanya nyebut ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid lebih berfokus pada tentang rukun imannya. Nanti dalam ilmu tauhid dijelasin tuh 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat mustahil bagi Allah, terus 1 sifat mungkin bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat mungkin bagi Rasul. Kalau mau lebih lengkap lagi, dijelasin lagi malaikat bagaimana, hari kiamat kayak gimana, kitab-kitab Allah bagaimana, qada-qadarnya bagaimana. Nanti dijelasin tuh, itu lebih lengkapnya ilmu tauhid. Nah, 2 kalimat syahadat ini adalah pongkol, dasar dari ilmu tauhid. Kalau syahadatnya benar, imannya benar. Kalau syahadatnya melenceng, pengamalannya juga kemungkinan bakal melenceng. Jadi ada orang ngaku iman kepada Allah, dikasih musibah, ngeluh. Nah, itu patut dipertanyakan tuh. Berarti dia belum iman pada qadarnya Allah. Dia belum iman pada qadanya Allah. Jadi jelasin tuh. Nanti kata Habib Usman, wajib tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya yang wajib. Jadi kita kudu tahu tuh 20 sifat wajib bagi Allah. Kudu tahu. Enggak cuman apal. Kalau apal baca SD apal. Wujud qidam baqo. Nah, itu apal. Tapi kita kudu mengenalnya. Kita kudu tahu maknanya. Kita kudu paham maksudnya. Itu kudu tahu tuh. Begitu juga sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul alaihimus salatu wassalam. Dan yang mustahil juga. Bahwa sekalian itu masuk pada makna 2 kalimat syahadat. Nanti kalau misalnya dalam kitab taklim tuh ilmu kebagi 3. Jadi kata Syekh Ibrahim Ibn Ismail, ilmu itu yang paling pokok adalah ilmu hal. Nanti ilmu hal kebagi 3. 1 tauhid, 2 ilmu fikih, 3 ilmu tasawuf. Jadi kalau tauhid mencakupnya rukun iman, fikih mencakupnya rukun Islam, tasawuf mencakupnya akhlak. 3 ilmu ini kalau dikuasain aman hidup. Selamat hidup. Tauhidnya benar, fikihnya benar, akhlaknya benar, selamat hidup. Nah, kalau di sini fokusnya 2, rukun iman dan rukun Islam. Ya,
Tadi itu pertama tuh, 2 kalimat syahadat disebut dengan ilmu tauhid. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam. Afrijal baca Afrijal. Majab. Mukallaf. Bahwa mengetahui seupama amal-amal sunnah yang sunnah amal karena tidak sah beramal dengan jahil hukumnya. Dalilnya baca. Beramal tidak ilmu kabulkannya. Dah, titik. Asik ya Melayu ya? Ribet nggak? Ini bahasa Melayu nih. Masih kaku ya. Nah, di luar ilmu tauhid yang dasarnya adalah 2 kalimat syahadat adalah rukun Islam. Rukun Islam selain syahadat berarti sholat, puasa, zakat, pergi haji jika mampu. Itu yang disebut dengan ilmu fikih. Pengamalan-pengamalannya. Wajib setiap mukallaf itu orang yang akil baligh. Dia berakal sehat, umurnya juga udah baligh, udah mimpi basah, udah haid, maka dia wajib mengamalkan amalan-amalan fikih. Seumpama sembahyang, puasa, seumpamanya tuh seperti puasa, sembahyang, maka wajib atasnya. Demikian pula amalan-amalan yang sunnah atau segala amal yang hendak dikerjakan. Jadi semuanya tuh sunnahnya, mubahnya, yang harus dijauhin haramnya, makruhnya. Bahwa karena tidak sah beramal dengan jahil, nggak sah beramal tanpa ilmu. Oh, sholatnya rajin, puasanya rajin, pergi haji 7 kali, umroh bolak-balik tiap tahun, tapi kagak pakai ilmu, nggak sah. Kata siapa? Tuh dalam kitab Zubad. Fakulu man bi ghairi ilmin ya'mal a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapapun yang beramal tanpa ilmu, kalau bahasa Melayunya dengan tidak ilmu. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya itu mardudatun, ditolak. La tuqbalu, kagak bakal diterima. Dicapek doang dapatnya. Sebaliknya, hati-hati juga. Ada orang berilmu, tapi kagak mau ngamalin ilmunya, sama sesatnya.
Jadi sama aja tuh. Kalau di sini dijelasin ada orang beramal tanpa ilmu, amalannya enggak diterima. Sebaliknya, ada orang berilmu tapi kagak mau ngamalin ilmunya, kagak manfaat ilmunya. Dia tahu sholat wajib, dia tahu puasa Ramadan wajib, dia tahu zakat fitrah wajib, tapi kagak dijalanin, kagak manfaat ilmunya. Ilmunya pun mardud, la tuqbal. Ilmunya ditolak, kagak bakal diterima. Biar kata sorbannya lebar, jenggotnya panjang, jubahnya lebar, tapi kalau dia berilmu kagak diamalin ilmunya, mardud juga. Jadi fair. Ya, fair. Bukannya orang yang semangat doang tanpa ilmu yang dihajar, tapi orang yang berilmu tapi malas beramal juga harus dihajar. Kagak boleh kayak gitu. Nah, kita udah dapat 2 nih. 1 syahadat, 2 ilmu fikihnya. Dari mulai sholat sampai pergi haji jika mampu. Dan ingat, kesemuanya itu harus didasarkan dengan ilmu. Termasuk tauhid. Iman pada Allah kudu ada ilmunya. Ntar ada 4 bagian di sini sama Habib Usman dijelasin. Ada 4 golongan. Ada orang yang beriman kepada Allah dengan dalil. Ada orang yang beriman kepada Allah ikut-ikutan doang. Kata gurunya begini diikutin. Kata orang tuanya begini diikutin. Ada orang yang bertauhid tanpa ilmu, tanpa guru. Ada orang yang bertauhid kagak pakai ilmu, kagak pakai guru, tapi sotoy. Ada yang kayak gitu. Ntar dibagi-bagi. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan dalil bahwa makrifat Allah Jalla wa Azal, nih unik nih, Jalla wa Azal bukan Azza wa Jalla, terdahulu wajibnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubad. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu makrifat Allah dengan yakin. Jadi kenapa wajib mengamalkan segala amalan ibadah dengan ilmu? Dalilnya tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Kenapa yang wajib pertama dipelajari adalah ilmu tauhid? Dalilnya adalah awal wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqonin. Permulaan wajib atas ilmu, atas manusia untuk mempelajari satu ilmu adalah mengetahui Allah dengan yakin. Jadi wajib nih. Kita belajar tauhid, sifat 20. Kadang nanti kita dimainin sama orang-orang semodel liberal. Nah, permainan logika dah tuh. Nanti kita dikit-dikit belajar bagaimana cara nangkisnya. Allah ada apa kagak? Kalau Allah ada mana buktinya? Nah yang kayak begitu-begitu dah. Surga ada enggak? Kalau ada mana buktinya? Malaikat ada enggak? Mana buktinya? Yang model-model begitu dah. Mainan-mainan logika. Nah nanti kita jelasin dalilnya apa, logikanya bagaimana untuk membuktikan adanya Allah. Nah halaman 3-nya nih. Dimulai dengan khutbah lil Habib Thohir bin Husain. Agung baca Agung.
olehmu, olehmu. bahwa artinya makrifat yaitu itikat yang Jazim, jazim, lagi muwafaqah, muwafaqah pada hak dengan dalil, dan artinya jazim yaitu yang putus, yang tiada ada syaknya, syaknya lagi, maka bukan sangka-sangka sangka-sangka adanya. dan terbagi jazim itu empat. Kita kudu tahu asalnya dan dasarnya, pondasi utama untuk ma'rifatul ibadah sebelum ibadah itu adalah mengetahui hakikat makna syahadat. Jadi ngapain kita sholat kalau kita kagak tahu sholatnya buat siapa? Ngapain kita zakat? Kita sedekah kalau kagak tahu tuh zakat buat siapa? Kita ibadah, kita ngamalin sunnah-sunnah, kita kagak tahu buat siapa. Makanya fa'lamu ayyuhal ikhwan, kudu tahu nih asalnya, pokoknya, dasarnya, pondasi utamanya dari hakikat beribadah sebelumnya adalah mengetahui makna syahadat. Biar kita benar, sholatnya buat siapa, puasanya buat siapa, dan seterusnya. Nah, hakikat makna kalimat syahadat, dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifat Allah atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazim. I'tiqad yang jazim itu udah nggak putus-putus lagi, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi syak. Jazim itu sukun, nancep, udah nancep, udah mati dah, pokoknya benar-benar tertancap di dalam hati. Jadi udah nggak ada keraguan, kita nggak perlu nanya-nanya lagi. Allah modelnya bagaimana, ada di mana, ada berapa, kapan Allah ada. Udah nggak pakai nanya-nanya kayak gitu. Kita udah ikhlasin ibadah kita buat Allah. Nah itu salah satu fungsinya baca doa iftitah tuh. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang yang udah kayak begitu berarti i'tiqadnya jazim. Udah nancep dalam hati. Udah kuat. Enggak cuma sholat sama ibadahnya. Mahya wa mamati, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin. Untuk Allah Tuhan semesta alam. Nah itu adalah keimanan yang model pertama tuh. Kan kebagi 4 nih ya. Kita bacain. Pertama, jazm muwafaqah pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dikata ma'rifat. Pertama nih, jazm muwafaqah pada hak dengan dalil. Dengan dalil. Inilah yang dikata ma'rifat. Kalau pakai dalil gini. Tuhan ini siapa? Allah. Apa dalilnya? Qul huwallahu ahad. Misal ya. Misalnya begitu. Qul huwallahu ahad. Kenapa dalil tersebut bisa menjadi dalil yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa? Nah itu pakai dalil namanya. Contoh sholat deh. Apa hukum sholat? Wajib. Apa dalil wajibnya sholat? Aqimis sholah. Dirikanlah olehmu sholat. Kenapa dalil aqimis sholah ini menjadi dalil atas wajibnya sholat? Nah ini baru yang disebut dengan ilmu. Dengan dalil. Jadi kita bukan ikut-ikutan. Kita kan lahir Islam nih. Tuhan kita Allah udah diajarin begitu aja. Ketika ditanya, mana dalilnya bahwa Allah adalah Tuhan yang wajib disembah? Mana dalilnya bahwa Allah itu adalah Tuhan yang esa, yang tunggal, yang satu? Mana dalil bahwa Allah itu kekal, abadi? Nah, kalau kita belum tahu, berarti kita belum masuk golongan yang pertama. Nah, golongan pertama itu tahu dalil-dalilnya. Kenapa Allah Maha Pemberi rizki? Ada dalilnya.
Kenapa dalil tersebut menjadi dalil bahwa Allah Maha Pemberi rizki? Nah, yang model begitu makrifat. Dia kenal kepada Allah. Dia tahu Allah. Dia dekat sama Allah. Maksudnya ya. Jadi semuanya pakai dalil tuh dijelasin. Tidak hanya dalil berupa nakli, tapi juga dalil berupa akli. Berupa akli, ada tuh berupa akli. Contoh, misal. Apa buktinya adanya Allah? Alam semesta. Alam semesta menjadi bukti bahwa adanya Allah. Kalau tidak ada Allah, maka tidak mungkin adanya alam semesta. Kenapa? Karena alam semesta tidak mungkin tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Pasti. Ada anak, ada bapak. Itu udah pasti. Ada anak, pasti ada orang tua. Nggak mungkin anak ujuk-ujuk lahir. Nggak mungkin. Pasti ada yang ngelahirin. Di mana ada furu, ada far'un, di situ ada asal. Di mana ada cabang, di situ ada akar. Nggak mungkin tiba-tiba tumbuh daun kalau kagak ada akarnya. Nggak mungkin tumbuh cabang kalau kagak ada batangnya. Nggak mungkin tumbuh buah kalau kagak ada pohonnya. Jadi semuanya pasti ada asalnya. Kalau mau mainin logika, ilmu mantik, al-alamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun fal alamu hadisun. Al-alamu mutaghayyirun, alam semesta ini berubah-ubah. Wa kullu mutaghayyirin hadisun, setiap yang berubah-ubah itu pasti baru adanya. Fal alamu hadisun, maka bisa disimpulkan bahwa alam itu baru adanya. Pasti baru. Alam itu berubah-ubah. Contoh kita, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Pasti ada prosesnya. Setiap yang berubah-ubah itu baru adanya. Dia tidak abadi, dia tidak kekal. Makanya alam semesta ini baru adanya. Karena dia baru, pasti ada penciptanya. Siapa penciptanya? Allah. Nah, itulah yang menjadi dalil wujudnya Allah. Yang pertama tuh wujudnya Allah. Wujud kidam bako. Nanti ada di apa namanya? Di tijan. Yaitu yang pertama, jazm muwafaqah pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dikata makrifat. Kedua, jazm muwafaqah pada hak tetapi tidak dengan dalil. Maka inilah yang dikata taklid sahih. Taklid sahih. Jadi dia jazm pada hak, tapi kagak bisa dalilnya. Kagak tahu dalilnya. Maka ini disebut taklid sahih. Kenapa taklid? Taklid itu ikut ya, mengikuti. Taklid, mengikuti. Mengikutinya sahih, benar. Selama dia punya guru, dia punya orang tua, dia punya pembimbing yang menuntun untuk mengenal Allah. Mengenal, bukannya mengetahui. Untuk mengenal Allah, maka dia udah cukup tauhidnya. Dia udah taklid secara sahih. Contoh, saya punya anak. Saya ajarin, sholat. Nanti sama Allah dikasih pahala, nanti masuk surga, baca sholawat, biar dicintai sama Rasul. Saya kagak kasih tahu nih dalilnya. Allah itu wajib disembah. Dalilnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, fa'budu atau segala macam. Saya nggak kasih tahu nih. Pokoknya saya cuma nyuruh doang, ayo sholat. Si anak juga kagak nyari tahu. Apa sih dalilnya? Kenapa saya wajib sholat? Kenapa saya kudu nyembah Allah? Dia kagak nyari tahu nih. Tapi dia ngikutin saya sebagai orang tuanya. Itu udah taklid sahih. Meskipun tanpa dalil. Ikut-ikutan yang benar. Ada kagak ikut-ikutan yang kagak benar? Ada kagak zaman sekarang? Banyak ya. Kalau sifat wajib kebagi 3 benar apa kagak? Sifat Allah kan yang 3 tuh.
Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Yang kayak gitu benar apa kagak? Benar kagak? Benar. Jadi dari 20 sifat Allah ini kebagi 3 katanya. Ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Benar apa kagak yang begitu? Hah? Nah, kalau ikut-ikutan berarti udah taklid sahih. Taklid sahih. Nah, yang ketiga, jazm tidak muafakoh pada hak dengan dalil. Maka inilah dikata jahil murokab. Nih, gini maksudnya ya. Dia yakin ada Allah. Tapi tidak muafakoh pada hak dengan dalil. Dia bukan menyalahi. Bukan menolak juga. Kalau arid itu apa sih bahasa Indonesianya ya? Bahasa Sundanya nyulayaan. Ada yang tahu gak bahasa Sunda ya? Ada lagi ngerti? Lagi ngaji bahasa nyulayaan itu bertolak belakang. Bertolak belakang. Jadi dia yakin sama Allah. Ketika dikasih dalil, dia nggak setuju dengan dalil tersebut gitu maksudnya ya. Anda kasih dalil nih. Allah itu Maha Esa. Dalilnya mana? Qul huwallahu ahad. Enggak, dalilnya bukan itu. Nah, itu namanya jahil murakkab. Jahil artinya apa? Bodoh. Murakkab artinya apa? Ya, udah bodoh. Tapi ini bahasanya emang gini ya. Ya, double lah gitu ya. Di bahasanya begini nih. Kenapa dia dibilang jahil? Karena menolak dalil, menolak kebenaran. Udah dikasih tahu, qul huwallahu ahad, itu dalilnya bahwa Allah Maha Esa, tapi ditolak sama dia. Tapi dia yakin bahwa Allah itu ada. Paham maksudnya ya? Meskipun dia yakin selama menolak dalil yang tersedia oleh Allah dan Rasulnya melalui Al-Quran dan As-Sunnah, dia tetap disebut jahil. Jahilnya jahil murakkab. Ngeri gak tuh? Nah, bukan ateis, ada satu lagi. Agnostik. Agnostik itu dia percaya adanya Tuhan, ya begitu ya. Tapi dia menolak dalil-dalil ketuhanan. Kurang lebih gitulah. Dia percaya ada Tuhan, tapi nggak percaya ada agama. Sederhananya gitu. Itu agnostik. Nah, model-modelnya beginilah. Jadi udah dikasih tahu nih ada Tuhan. Iya, yakin. Tapi ketika dikasih dalilnya, dia nggak percaya. Nah, kurang lebih begitu. Yang keempat, jazm tidak muafakoh pada hak dan tidak dengan dalil. Maka inilah yang dikata taklid batil. Jazm tidak muafakoh pada hak dan tidak dengan dalil. Kalau tadi dia masih percaya ada Tuhan, meskipun dia menolak dalil, dia masih punya dalil sendiri. Kurang lebih kan begitu ya. Nah, kalau yang keempat ini udah menolak hak dalilnya dan dia juga bertolak belakang dengan dalilnya. Yang begini modelnya disebut taklid batil. Sekalipun dia ikut-ikutannya batil. Sesat menyesatkan. Di antara keempat bagian yang disebutkan oleh Habib Thohir bin Husain ini, yang paling aman adalah yang pertama, makrifat. Yang standar, yang kedua, taklidnya sahih. Ya, yang ngaco ketiga sama yang keempat. Ya, cuman kalau paling ngeri sih yang ketiga ya. Jahil. Kalau ngeri. Tapi kalau parah, yang keempat. Parah yang keempat. Dia udah gak muafakoh. Udah gak selaras lagi. Udah gak sejalan dengan yang namanya hak dalil. Udah gitu dia juga menolak dalil. Tuh. Apa sih artinya dalil? Gilang, baca Gilang. Artinya dalil.
wujud. wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah yaitu Mana? Memadai dengan dalil ijmali keadaan bumi, langit, dalam keduanya. Terus firman Allah Ta'ala samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan liulil albab. artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalah Ya benar, bersalahan. Waktilafi malam dan siang. Sesungguhnya kalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala yang kan yakin kalian yang demikian itu bagi orang yang ada empunya akal. Melayu nih, Melayu. Empunya akal. Pikiran. Pikiran, punya akal pikiran. Sebagai dinukil dari ibarat Suhaimi maknanya adapun ma'rifat Allah Ta'ala dan ma'rifat Rasul terhenti atas pengetahuan tiga perkara tersimpan di dalam hukum akli yaitu wajib, mustahil, jaiz. Maka dari itu wajib dikatakan diketahui akan tiga perkara. Terus ini didahulukan
sebutan sebutan 20 dan tambah lagi di sini sebutan hukum syar'i hukum adi. Boleh dapat boleh dapat keberadaan satu sama lain adanya. Perbedaan ya maksudnya ya. Nah tadi nih bersalahan itu makna dari waqtilafil lail. Itu artinya bergantian. Waqtilafil laili wan nahar. Bergantiannya malam dan siang. Maksudnya gitu ya. Nah arti dalil adalah barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang tersebut. Dalil nih. Contohnya benarnya atau enggak. Masker deh. Ini barang nih. Untuk menunjukkan benarnya ini adalah masker, kudu ada dalil. Apa sih dalilnya benar bahwa ini adalah masker? Satu, ada lubang di kupingnya, menutupi bagian hidung sampai dagu, maka ini disebut masker. Paham maksudnya ya? Jadi dalil itu adalah satu ciri yang menunjukkan kebenaran bahwa ciri tersebut memang hak menempel pada barang tersebut. Apa sih yang disebut dengan air? Yang disebut air itu cair, membasahi yang terkena oleh barang tersebut, kemudian menyejukkan, menghilangkan dahaga, bisa dipakai bersuci. Itu air. Paham maksudnya ya? Nah, dalil untuk menunjukkan adanya Allah pun begitu. Mana sih Allah? Allah itu ada. Di mana keberadaannya? Seperti apa bentuknya? Yang model begitu butuh dalil. Nah, dalil tersebut nanti akan menjelaskan, oh keberadaan Allah di anu, wujudnya Allah seperti anu. Nah itu dalil. Barang yang menunjuki atas keberadaan barang tersebut. Itu dalil. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi dan langit dan barang yang ada dalam keduanya. Firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya malam dan siang itu adalah sebagai tanda-tanda adanya Allah bagi orang-orang yang punya akal pikiran. Jadi mana sih bukti adanya Allah? Ya langit dan bumi ini. Siapa yang mampu menciptakan langit dan bumi kalau bukan zat yang maha besar? Paham ya? Langit besar dan luas. Bumi besar dan luas. Kalau ada langit dan bumi, pasti ada penciptanya. Itu udah pasti. Sekali lagi, tidak mungkin segala sesuatu tiba-tiba terjadi. Itu nggak mungkin. Pasti ada penciptanya. Nggak mungkin film itu tiba-tiba terjadi tanpa ada sutradaranya. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada sutradara. Pasti ada skenarionya. Pasti ada produsernya. Pasti ada pemerannya. Nah Allah yang nyiptain. Skenarionya dari Allah. Pemainnya kita-kita orang. Maka menjadi dalil bahwa adanya Allah adalah adanya langit dan bumi.
Malam dan siang gak mungkin terjadi begitu aja. Gak mungkin. Pasti ada yang menggerakkan matahari, ada yang menggerakkan bulan. Itu udah pasti. Dalam Al-Quran ada bahasa, matahari itu terbit pada titik-titik tertentu. Dan terbenam pada titik-titik tertentu. Kita kan taunya matahari terbit dari timur, terbenamnya di barat. Padahal enggak begitu. Jadi Al-Quran udah bilang tuh, ada titik-titik tertentunya. Nih hari ini matahari terbit dari timur sekian derajat. Besok sekian derajat. Lusa sekian derajat. Jadi enggak sama terbitnya matahari. Dan itu udah dibuktikan oleh sains. Terbukti oleh sains. Enggak mungkin matahari bisa terbit begitu rapihnya di setiap hari tanpa ada yang menggerakkan. Dan matahari enggak mungkin terbenam pada titik-titik tertentu kalau bukan ada yang menggerakkan. Paling gampang, 3 hari, 4 hari yang lalu ketika pengen ngelihat hilal. Ribet kagak? Ribet. Di Jakarta enggak kelihatan. Tapi di Pemalang kelihatan. Di Malang kelihatan. Tapi di Padang kagak kelihatan. Satu tanah, satu bangsa. Tapi titik terbenamnya matahari beda-beda. Paham maksud saya ya? Itu siapa yang bikin kalau bukan Allah? Masih satu Indonesia loh. Jangan se-Indonesia deh. Sepulau Jawa aja. Jakarta kagak kelihatan, Pemalang kelihatan. Bagaimana ceritanya tuh? Berarti di Jakarta kurang dari 2 derajat. Titik terbenamnya matahari. Di Pemalang berarti lebih dari 2 derajat. Titik terbenamnya matahari. Siapa yang bisa bikin begitu indahnya kalau bukan Allah? Nah makanya langit dan bumi ini menjadi dalil bahwa adanya Allah. Kayak kalau ada orang bilang, bumi ini tercipta begitu aja. Teori Allah, Big Bang. Ya, teori Big Bang ya kalau nggak salah ya. Yang bilang Stephen Hawking tahu? Stephen Hawking ya namanya. Kok Stephen Hawking sih? Siapa namanya? Yang ahli sains itu loh, yang udah miring begini, yang udah meninggal. Iya, Hawking gitu. Dia kan berteori bahwa alam semesta ini tercipta dengan sendirinya. Tercipta dengan sendirinya. Mungkin apa kagak? Nih tiba-tiba ada air, mungkin apa kagak? Kagak mungkin. Tiba-tiba tisu langsung brek aja jadi. Mungkin kagak? Kagak mungkin. Tapi dia punya teori, alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Dengan alasan terjadinya ledakan lah, terjadinya apa? Padahal dalam Al-Quran udah dijelasin. Lihat surah Ad-Dukhan. Ya emang terjadi atas meledaknya, kalau bahasa sains ya, meledaknya gumpalan asap. Jadi meledak nih, jadilah tata surya. Kemudian Allah ciptakan datu. Ada planet yang terbuat dari gas, ada planet yang terbuat dari kaca, ada planet yang terbuat dari api, ada planet yang terbuat dari es. Karena emang dari ledakan itu. Ada dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-6, lihat deh, cek aja. Atau besi. Besi itu datangnya dari mana? Dari luar angkasa. Bumi itu tidak mengandung besi. Sekali lagi, bumi tidak mengandung besi. Mana buktinya? Surah Al-Hadid. Baca surah Al-Hadid. Ayat 11 atau ayat 6 kurang lebih dah. Saya lupa ayatnya. Di situ dijelasin. Besi itu dari luar angkasa. Bumi pernah dihujani oleh hujan besi. Bukan air. Jadi bumi dihujani nih sama besi. Allah nih yang nyuruh nih. Ketika bumi dihujani oleh besi, besi tersebut terpendam dalam tanah bumi berjuta-juta tahun.
Barulah kemudian oleh manusia modern ditemui ada partikel besi dalam tanah bumi. Itu Al-Quran udah ngejelasin duluan. Jadi semuanya nggak ujuk-ujuk jadi. Ada penciptanya. Nggak mungkin. Saya tanya, pertanyaan klasik. Telur dulu, ayam dulu. Pertanyaan klasik. Telur dulu, ayam dulu. Ayam dulu. Ayam dulu. Pasti ayam. Ayam itu asal. Sedangkan telur itu far'unnya, cabangnya. Anak itu cabang. Asalnya adalah ya anak. Kita bicara anak. Ya benar. Ya pasti ada orang tuanya. Paham ya? Kalau segala sesuatu itu ada yang menciptakan, berarti ada Maha Pencipta. Kalau ada yang diciptakan, pasti ada yang menciptakan. Dan semua itu Allah yang menciptakan. Masih kuat kagak nih? Masih kuat gak? Jam berapa nih? Ini ngaji santai soalnya nih. Hah? 14 menit lagi ya, biar pas. Hukum akli, saya ada yang baca nih. yakni hukum akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertera yang apa nih? Teratur, tertaruh di hati. Tuh, tertaruh di hati. Bayu cakep nih. yakni hukum akal yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu doruri, yaitu yang tidak berhajat pada dalil, dan ilmu nazori, yaitu berhajat pada dalil. Dan artinya hukum akal menetapkan suatu barang bagi apa tuh? Oh, bagi suatu barang atau menafikannya padanya dengan tidak terhenti atas berulang-ulang seperti hukum adi, dan tidak terhenti atas terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh seperti hukum syar'i. Bermula tersimpan hukum akli di dalam 3 perkara di bawah ini. Wajib, yaitu barang yang tak dapat pada akal tidaknya. Mustahil, yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Jaiz, yakni harus, yaitu barang yang sah pada akal adanya dan tidaknya. Hukum akal nih. Hukum akal itu hukum yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Jadi kalau mau punya akal yang bersih, akal yang sehat, itu kudu punya hati yang bersih dulu. Sederhananya gitu. Ya, jadi ada cahaya yang tertaruh pada hati mukmin. Itu baru akal bisa nerima. Contoh, saya ambil contoh. Isra Mi'raj itu logis nggak? Enggak. Tapi hati nerima nggak? Nerima. Karena ada cahaya iman dalam hati. Jadi akal belakangan nerimanya. Iman dulu terima, baru akal. Paham ya?
Kalau akal dulu nerima, hati mampet. Maksudnya mampet, dia kagak bakal mau menerima kebenaran Isra dan Mi'raj. Karena yang dikejar logika. Apa gimana ceritanya? Satu malam dari Haram ke Aqsa. Dari Aqsa ke Sidratil Muntaha. Balik lagi dari Sidratil Muntaha ke Aqsa. Dari Aqsa balik lagi ke Haram. Satu malam. Nggak logis. Kalau akal dulu. Makanya di sini yang namanya akal sempurna itu ada cahaya yang tertaruh pada hati yang mukmin. Jadi hati dulu, baru akal. Habis akal, baru logika. Nggak bisa logika dulu masukin ke akal, baru ke hati. Nggak bisa. Ya, kayak begitu. Nah dari sini langsung diringkas dah tuh. Sifat-sifatnya itu terbagi menjadi 3. Wajib, mustahil, dan jaiz. Kalau wajib itu barang yang tak dapat pada akal tidaknya. Jadi kalau yang namanya wajib, itu akal nggak bisa menjangkau, gitu aja dah sederhananya. Ya, wujud, kidamnya, bakoknya, mukhalafatul lil hawadisinya. Kalau mustahil kebalikannya, barang yang tak dapat pada akal adanya. Lawannya wujud apa? Adam. Lawannya wujud, kidam, hudus, ya. Oh, lawannya bako apa? Wujud, kidam, bako. Adam, hudus, bako, kekal. Berarti enggak kekal apa ya? Lawannya? Hadis ya. Hadis juga ya. Muhal. Mukhalafatul lil hawadisi berarti mumasilun lil hawadisi. Nah yang kayak gitu enggak mungkin keterima. Enggak mungkin. Jaiz yaitu ada atau enggaknya sesuatu bagaimana Allah, itu jaiz. Jaiz ya. Jadi Allah mau nyiptain bumi 2, matahari 2, itu jaiznya Allah. Sedangkan wajib dan mustahil adalah 2 sifat yang tidak mungkin menyatu pada satu zat. Contoh gini. Ada orang namanya Akbar. Terkenal dengan sifat dermawan dan pelit. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Bertolak belakang. Katanya dermawan, tapi pelit. Nggak mungkin. Nah, Allah juga begitu pada zatnya. Katanya wujud, tapi Adam. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Katanya kekal, tapi baru adanya. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Jadi tidak mungkin ada satu zat dengan 2 sifat yang berlawanan. Itu nggak mungkin. Itu ada orang namanya Akbar. Pendek, tapi rada jangkung. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Itu sifat yang menempel. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Ada orang namanya Gilang. Putih, tapi demek. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Ganteng tapi jelek. Nggak mungkin. 2 sifat yang berlawanan tidak mungkin ada pada satu zat. Itu nggak mungkin. Kalau Allah wujud, mustahil Adam. Kalau Allah alim, mustahil jahil. Begitu ya. Kalau Allah basir, mustahil a'ma. Kalau Allah itu sami, mustahil lawannya maha mendengar apa itu? Sumun, bukmun, umyun. Nggak mungkin Allah sumun. Kalau Allah mutakalim, mustahil bukmun. Mustahil. Allah mutakalim, tapi Allah juga bisu. Mustahil. Allah maha melihat, tapi Allah juga buta. Mustahil. Allah maha mendengar, tapi Allah juga tuli. Mustahil. Nggak mungkin 2 sifat yang berlawanan ada pada satu zat. Itu nggak mungkin. Nah, Allah punya 20 sifat wajib. Kalau Allah punya 20 sifat wajib, berarti Allah punya 20 sifat mustahil. Terakhir, sebelum saya tutup. Allah kan maha segala-galanya. Jawab ya. Allah kan maha segala-galanya. Kenapa ulama ngerumusin cuma 20 sifat wajib bagi Allah?
Ayo. Nah, tepuk tangan. Iya. Karena terbatas. Karena terbatas akal manusia. Terbatas. Nggak bisa. Baik? Nggak mampu. Asmaul Husna ada berapa? Siapa yang nyebut Asmaul Husna ada 99? Allah sendiri. Kalau kagak dibatasin, bisa aja Allah nyebutin 1000 sifat, 1000 Asmaul Husna. Bisa. Tapi karena di dalam Al-Quran yang ditemukan hanya 99, maka Asmaul Husna yang tertera pada Al-Quran ada 99. Kalau mau lengkap, ada di tafsir Yasin tuh. Jadi Allah itu punya nama banyak. Punya nama banyak nih. Ada yang bilang sisanya itu ada dalam Taurat, ada dalam Zabur, ada dalam Injil. Nah yang di dalam Al-Quran itu yang tersebut 99. Jadi Allah punya banyak nama nih. Punya banyak sifat. Itu bagi-bagi sama Allah. Cuman yang paling lengkap ya di sini. Di zaman umatnya Nabi Muhammad. Situ. Wah nanti banyak dah. Penjelasannya lebar. Jadi gitu ya. Kenapa cuman 20 sifat wajib dan 20 sifat mustahil yang dirumuskan? Karena memang akal manusia kagak sanggup buat ngejelasin secara detail. Wah nggak sanggup. Ntar kita belajar tentang wujudnya Allah aja udah puyeng. Baru wujudnya Allah. Belum nanti kidamnya, mukhalafatul hawadisinya. Wah banyak dah. Itu udah bikin puyeng. Belum lagi lawan sifatnya mustahilnya bagaimana. Kalau Allah Adam apa yang bakal terjadi. Kalau Allah Hudus apa yang bakal terjadi. Itu banyak. Nah akal manusia nggak sanggup. Makanya dirumusin cuman 20. Ini disepakati oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ya perlu digaris bawah ini. Ahli sunnah wal jamaah. Ya ahli sunnah wal jamaah. Nah perkara yang tadi dibagi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat entar dah. Itu mah entar belakangan. Jangan dulu dibahas. Yang penting fokus pada 20 sifat wajibnya dulu. Ya tuh. Wah, nanti ada tuh hukum syar'i, hukum adi banyak. Baru nanti masuk wujud, qidam, baqo, mukhalafatul lil hawadis. Dan ini gigi satu dulu. Jangan langsung ngebut ya. Ntar dikit-dikit. Jumat depan hukum syar'i, hukum adi. Dah. Ini baru kita bahas bareng-bareng. Wallahu a'lamu bishawab wa ilahi mari. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa waladihi wa dhurriyyatihi wa qarabatil kiram syai'u lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li masyayikhina wa li
ولمعلمينا ولمن له حق علينا ولمن أحب وأحسن إلينا وللحاضرين ولكافة المسلمين أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا كافي يا مغني يا فتح يا رزاق 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 لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم افتح لنا فتوح العارفين اللهم افتح لنا فتوح العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم